Selamat datang di video pembelajaran psikodinamika. Bersama saya, Galih Agung Ivandrio, mahasiswa dari Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu teori kepribadian yang cukup memiliki impact yang besar di bidang psikologi. Teori ini berusaha untuk memahami manusia berdasarkan masa lalunya, memiliki penekanan pada kesadaran, prakesadaran, dan ketidaksadaran, serta menempatkan seks dan agresi menjadi salah satu pembahasan besarnya. Kita akan membahas bersama teori psikoanalisis. Sigmund Freud merupakan seorang psikolog yang berasal dari kota Wina, Austria. Freud lahir tepatnya pada tanggal 6 Mei 1856 di Freiberg, sebuah kota kecil yang didominasi penduduk asli Moravia yang sekarang ini lebih dikenal dengan sebutan Cekoslovakia, Austria. Freud dilahirkan dari kandungan seorang ibu yang bernama Amalia. Ia digambarkan sebagai seorang yang cantik, tegas, masih muda, bahkan 20 tahun lebih muda daripada suaminya. Freud merupakan anak pertama dari 8 bersaudara dari keturunan Yahudi dari keluarga miskin. Freud menghasilkan beberapa karya besar, di antaranya Studies on Hysteria tahun 1895, The Interpretation of Dreams tahun 1900, The Psychopathology of Everyday Life tahun 1901, dan Three Essays on the Theory of Sexuality tahun 1905, dan masih banyak beberapa lagi. Freud sebagai pemikir besar pada abad ke-20 turut menentukan cara bagaimana kita memandang dunia dan diri kita sendiri. Penemuan yang mengakibatkan nama Freud menjadi masyhur adalah psikoanalisa. Sebagai pendiri psikoanalisa, walaupun psikoanalisa ini berasal dari campur tangan ide-ide Joseph Breuer, namun istilah ini diciptakan oleh Freud sendiri dan muncul untuk pertama kali pada tahun 1896. Secara agak umum, boleh dikatakan bahwa psikoanalisa merupakan suatu pandangan baru tentang manusia pada abad 20, di mana ketidaksadaran memainkan peranan sentral. Pandangan ini mempunyai relevansi praktis karena dapat digunakan dalam mengobati pasien-pasien yang mengalami gangguan-gangguan psikis. Konsep dasar kepribadian. Konsep dasar kepribadian. Menurut Sigmund Freud, ia membagi konsep kepribadian menjadi 3 level. Yang pertama adalah kesadaran, merupakan segala sensasi dan persepsi yang kita sadari saat ini. Kemudian yang kedua adalah prasadar, berada di tengah-tengah sadar dan juga di bawah sadar. Dalam level ini berisi pikiran yang berada di bawah sadar namun bisa timbul pada kesadaran. Lalu yang paling terakhir adalah bawah sadar, berisi semua dorongan atau insting yang tidak kita sadari namun ternyata berpengaruh pada perkataan, perasaan ataupun perilaku kita. Freud juga mengenalkan 3 unsur dasar kepribadian. Yang pertama ada id, ego, dan superego. Id sepenuhnya berada di alam bawah sadar dan ia berkaitan erat dengan pleasure principle. Sedangkan ego adalah satu-satunya yang berhubungan dengan alam sadar dan ia bertanggung jawab terhadap reality principle. Lalu yang terakhir adalah superego yang mewakili moralistik dan idealistik prinsipal dalam sebuah kepribadian. Pada dasarnya, manusia termotivasi untuk mencari kesenangan serta menurunkan ketegangan ataupun kecemasan yang ada pada diri. Nah, dorongan-dorongan dasar psikoanalisis tersebut sering disebut dengan istilah insting. Insting sendiri dikelompokkan menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah dorongan seks, yang kedua adalah dorongan agresi atau distraksi. Freud juga menempatkan kecemasan pada dinamika kecemasan menjadi 3 jenis. Yang pertama, kecemasan neurosis, yang kedua, kecemasan moral, dan yang ketiga adalah kecemasan realistis. Nah,
salah satu cara untuk mengatasi kecemasan dalam teori psikoanalisis yaitu dengan cara mekanisme pertahanan diri. Nah, pada dasarnya mekanisme pertahanan diri itu normal dan digunakan secara universal oleh setiap orang. Namun, ketika itu dilakukan secara ekstrim dan berlebihan akan mengarah pada perilaku neurotik atau keadaan cemas dalam jangka panjang. Nah, beberapa bentuk dari mekanisme pertahanan diri menurut psikoanalisis, yang pertama yaitu pengalihan, reaksi formasi, denial, rasionalisasi, dan represi. Nah, lalu bagaimana teori psikoanalisis sendiri memandang tentang psikopatologi? Nah, psikoanalisis memandang bahwa psikopatologi muncul karena adanya kejadian traumatis pada masa lalu yang ternyata berusaha tekan ke alam bawah sadar mereka. Dan dari sana, Freud mengembangkan beberapa teknik-teknik terapi. Yang pertama, dinamakan dengan asosiasi bebas, di mana pasien diminta untuk mengutarakan setiap pikiran yang muncul pertama kali dan tidak peduli betapa memalukan ataupun menyakitkan ingatan-ingatan tersebut. Nah, dari sana terapis akan melakukan interpretasi terhadap kliennya. Selanjutnya yaitu analisis mimpi. Nah, analisis mimpi tersebut merupakan kegiatan terapis di mana terapi akan menginterpretasikan si mimpi klien berdasarkan simbol-simbol yang muncul. Karena menurut psikoanalisis sendiri, mimpi itu spesial karena mimpi itu dapat mempresentasikan keinginan, ketakutan, maupun konflik yang ditekan ke alam bawah sadar. Sekian penjelasan dari saya tentang psikoanalisis Sigmund Freud. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.